Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa abis scroll media sosial, bukannya happy, malah jadi capek, cemas, atau bahkan insecure? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Mungkin sudah saatnya kita kenalan sama yang namanya istirahat digital. Di era serba online ini, kita sering banget kejebak dalam 3 hal. Pertama, social comparison. Kita lihat postingan teman-teman yang kayaknya hidupnya sempurna banget, liburan terus, karirnya bagus, tanpa sadar kita jadi membandingkan hidup kita dan akhirnya minder. Kedua, FOMO atau fear of missing out, rasa takut ketinggalan tren atau berita viral, bikin kita nggak bisa lepas dari ponsel, ngecek notifikasi terus-menerus. Ketiga, dan yang paling bahaya, doom scrolling. Ini kebiasaan scroll berita-berita buruk tanpa henti. Akibatnya, hormon stres kita yaitu kortisol meningkat drastis, bikin kita cemas dan tegang. Belum lagi otak kita jadi lelah karena dibanjiri informasi tanpa henti. Ini yang namanya kelelahan kognitif. Nah, sebenarnya apa sih tanda-tanda kalau tubuh kita sudah teriak, minta istirahat dari dunia digital? Coba cek. Apakah kamu mulai cemas kalau nggak pegang ponsel sebentar saja? Atau mungkin kamu sering merasa marah atau sedih setelah main media sosial? Tanda lainnya adalah sulit fokus ngerjain tugas penting karena tergoda ngecek notifikasi, sering sakit kepala, atau mata lelah. Dan yang paling umum, pola tidur jadi berantakan karena keasikan scrolling sampai larut malam. Kalau kamu mengalami salah satu atau beberapa dari tanda ini adalah alarm dari tubuhmu. Lalu, apa manfaatnya kalau kita berhasil melakukan istirahat digital? Ponyok, bangke. Pertama, tingkat stres kita pasti menurun karena kita mengurangi paparan dari pemicu cemas. Kedua, kualitas tidur jadi lebih baik. Dengan mengurangi paparan blue light dari layar sebelum tidur, produksi hormon melatonin yang bikin ngantuk jadi lancar. Tidur pun lebih nyenyak. Ketiga, fokus kita jadi lebih tajam. Rentang perhatian yang tadinya terpecah-pecah karena notifikasi, perlahan-lahan pulih kembali. Keempat, kita bisa memperkuat koneksi di dunia nyata. Hubungan dengan keluarga dan teman jadi lebih berkualitas karena kita hadir sepenuhnya secara fisik. Dan yang terpenting, kesehatan emosional kita membaik. Kita punya waktu untuk refleksi diri, bukan cuman sekadar bereaksi terhadap konten orang lain. Terus, gimana caranya mulai istirahat digital tanpa harus langsung menghilang dari peradaban? Gampang kok. Kita bisa mulai secara bertahap. Coba terapkan jam bebas gawai. Misalnya, 1 jam setelah bangun tidur dan 1 jam sebelum tidur. Kita berkomitmen untuk tidak menyentuh ponsel sama sekali. Selanjutnya, matikan notifikasi yang nggak penting. Biarkan hanya notifikasi telepon atau pesan dari orang-orang terdekat saja yang menyala. Kamu juga bisa membuat zona bebas ponsel di rumah. Contohnya, meja makan atau kamar tidur. Jadi, area terlarang untuk gawai. Ini membantu menciptakan batasan yang jelas antara dunia digital dan ruang pribadi kita. Kalau ada aplikasi tertentu yang selalu bikin kamu merasa buruk, jangan ragu untuk menghapusnya sementara. Ini bukan berarti kamu antisosial, tapi ini adalah langkah untuk melindungi kesehatan mentalmu. Terakhir, coba ganti waktu scrollingmu dengan hobi analog. Kamu bisa baca buku fisik, menulis jurnal, melukis, atau bahkan berkebun. Aktivitas seperti ini nggak cuma menenangkan pikiran, tapi juga menstimulasi otak dengan cara yang berbeda dan lebih sehat. Ingat,
Istirahat digital bukan tentang lari dari teknologi, tapi tentang bagaimana kita menggunakannya secara lebih bijak dan seimbang agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Tujuannya adalah agar kita yang mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga ke teman-temanmu yang mungkin butuh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.